Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan dengan digit terakhir 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik induksi dan delta starter. Oke, kita langsung ke powerpoint-nya. Yang pertama yaitu ada cara kerja motor induksi. Motor induksi sendiri bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana energi listrik diubah menjadi energi mekanik melalui interaksi antara medan magnet, stator, dan arus pada rotor. Ketika kumparan stator diberi sumber arus AC, maka akan terbentuk medan magnet berputar. Medan magnet inilah yang memotong batang konduktor pada rotor, sehingga timbul tegangan induksi yang menyebabkan arus mengalir pada rotor. Arus rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator menghasilkan gaya Lorentz yang menciptakan torsi sehingga rotor mulai berputar mengikuti arah medan magnet. Agar induksi terus terjadi, kecepatan rotor tidak boleh sama atau tidak pernah sama dengan kecepatan medan magnet stator, melainkan selalu lebih rendah, dan perbedaan inilah disebut slip. Dengan cara ini, motor induksi dapat berputar secara terus-menerus dan andal, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pompa, kipas, mesin produksi, maupun peralatan rumah tangga karena konstruksinya sederhana, kuat, dan mudah perawatannya. Kemudian yaitu komponen penting dari motor induksi. Yang pertama ada stator. Stator adalah bagian tiang dari motor yang terdiri atas inti besi dan lilitan kawat tembaga. Ketika diberi arus AC, stator menghasilkan medan magnet berputar yang menjadi sumber utama gaya penggerak motor. Stator juga memiliki slot-slot tempat lilitan yang ditempatkan sehingga medan magnet dapat terbentuk dengan baik. Yang kedua ada rotor. Rotor adalah bagian berputar dari motor yang menerima induksi elektromagnetik dari stator. Ada dua jenis rotor, yaitu yang pertama rotor sangkar tupai atau squirrel cage. Rotor ini paling umum, terdiri dari batang konduktor tembaga atau aluminium yang dihubungkan dengan cincin di kedua ujungnya. Dan yang kedua yaitu ada rotor bulitan. Rotor ini menggunakan lilitan dan juga slip ring. Rotor inilah yang menghasilkan torsi untuk menggerakkan beban. Komponen yang ketiga yaitu ada celah udara atau air gap. Air gap ini merupakan ruang kecil di antara stator dan rotor. Nah, meskipun tipis, celah ini sangat penting karena melalui celah ini medan magnet stator memotong rotor untuk menginduksi arus. Celah udara yang terlalu besar akan menurunkan efisiensi motor, sedangkan celah yang kecil bisa menyebabkan gesekan. Kemudian komponen yang keempat yaitu ada bantalan atau bearing. Bearing ini berfungsi menopang rotor agar dapat berputar dengan halus dan stabil tanpa gesekan berlebihan. Bearing juga menjaga posisi rotor agar tetap seimbang di dalam stator. Kelima yaitu ada bulitan atau winding. Winding berupa kumparan kawat tembaga pada stator atau rotor. Winding pada stator menghasilkan medan magnet berputar, sedangkan winding atau bulitan rotor menerima induksi dan menghasilkan arus yang menimbulkan torsi. Yang terakhir yaitu ada terminal box. Merupakan kotak sambungan listrik yang menghubungkan bulitan stator dengan sumber listrik. Terminal box juga melindungi sambungan listrik dari debu, kelembapan, dan kontak langsung. Dan ada penjelasan dari star delta starter dan alasan penggunaannya dibandingkan DOL. Apa sih star delta starter? Nah, star delta starter adalah sebuah perangkat atau rangkaian pengendali motor induksi 3 fase yang digunakan untuk menyalakan motor dengan cara mengurangi arus start. Alat ini bekerja dengan menghubungkan pilihan motor yang awalnya dalam konfigurasi start untuk menurunkan arus dan torsi awal. Kemudian setelah motor hampir mencapai kecepatan nominal, pilihan diubah menjadi delta agar motor berjalan dengan tekanan penuh dan torsi normal. Start delta starter biasanya terdiri dari 3 kontaktor.
satu timer, dan overload relay, dan banyak digunakan pada motor berdaya menengah hingga besar untuk menghindari lonjakan arus yang tinggi dan melindungi jaringan listrik serta peralatan mekanis. Nah, alasan penggunaan start starter dibanding direct online atau DOL adalah yaitu untuk mengurangi arus start yang tinggi pada saat motor induksi 3 fase dinyalakan. Pada DOL, motor langsung mendapatkan tegangan penuh sehingga arus awal bisa mencapai 5-7 kali arus nominal, yang dapat menimbulkan penurunan tegangan pada jaringan listrik dan potensi kerusakan mekanis pada peralatan yang digerakkan motor. Dengan start delta starter, motor awalnya disambungkan dalam konfigurasi start, sehingga arus start hanya sekitar sepertiga dari arus DOL. Lalu setelah mencapai kecepatan tertentu, sambungan diubah menjadi delta untuk operasi normal. Metode ini mengurangi beban pada jaringan listrik, mencegah kerusakan mekanis, dan memperpanjang umur motor, meskipun memerlukan komponen tambahan seperti kontaktor dan juga timer. Yang terakhir yaitu alur rangkaian daya dan juga kontrolnya. Pertama yaitu alur rangkaian daya. Arus dari sumber 3 fase masuk ke kontaktor utama atau main kontaktor. Kemudian saat start, kontaktor start menutup dan motor terhubung dalam konfigurasi start sehingga arus start akan berkurang. Setelah motor hampir mencapai kecepatan nominal, kontaktor start membuka dan kontaktor delta menutup, sehingga motor bekerja dengan tegangan penuh dan torsi normal. Untuk alur rangkaian kontrol sendiri yaitu pertama push button start menyalakan rangkaian kontrol. Kemudian kontaktor utama dan start aktif saat start yang menghubungkan motor dalam konfigurasi start. Kemudian timer mulai menghitung waktu yang diperlukan motor untuk mencapai kecepatan tertentu. Setelah timer selesai, kontaktor start membuka dan kontaktor delta menutup secara otomatis. Dan push button stop memutus aliran kontrol sehingga semua kontaktor mati. Dan overload relay melindungi motor dari arus yang berlebih. Di sini saya akan melakukan simulasi start delta. Langsung saja kita akan membuat rangkaiannya. Pertama kita akan masuk ke sini. Dari sini kita akan kontak seperti ini. Dan kita masukkan layar dulu. Tambahkan magnetic switch 3. Tekan di sini. Kemudian kita juga akan menggunakan ini dari sini. Saya kita akan menggunakan thermal relay. Kita dari sini. Jangan lupa untuk thermal relay biasanya ada torque dan geser. Nah, biasanya ada dua seperti ini. Kita terus. Kemudian terakhir kita memilih untuk motornya kita pakai yang ini. Kemudian untuk kita copy karena menjadi 2. Dan copy lagi. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya saya akan membuat bagian kanannya. Pertama kita akan membuat menambahkan yang ini. Kita pakai yang 2 saja, switch 2. Kita di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan di sini.
Tapi menambahkan ini, taruh di sini, oke, seperti ini. Oke, yang ini kita hapus. Bisa, oke, pakai ini. Kita pakai yang ini ya, energy switch. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan memakai yang ini baru energy button. Oke, selanjutnya kita pakai yang push button. Selanjutnya kita akan memakai kontaktor, sini kontaktor, dan pakai yang ini dulu biasa kita butuh tiga, taruh mobil aja, atau yang sini aja, 1, 2, ya, ya. Kemudian kita tambahkan yang ini, yang spring, kita taruh yang di sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan untuk bagian ini harusnya ada yang salah. Nah, ini kita ganti untuk yang ininya, kita ganti yang kita hapus pakai ini dan pakai ini. Oke, setelah itu kita menambahkan lagi bagiannya ini, kita tambahkan yang sebelah tengah. Oke, taruh sini. Bawah dikit seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang ini satu di ini. Kemudian ada yang ini satu juga. Dan kita tambahkan ini 2 ya. 1, 2.
Oke, soalnya kita akan rapi-rapikan dulu biar wiringnya enak. Bentar. Sep, sep, sep. Dan kita akan menambahkan eh, lampunya atau LED-nya. Nah, sini kita akan tambahkan 3 LED, 1, 2, dan 3. Dan kita akan lanjut untuk wiringnya. Seperti biasa untuk wiring. Ini turunin dulu. Ya, wiring seperti biasa. Seperti ini. Dan kita menggunakan warna biru. Merah. Dan juga hitam. Hitam negatif. Kemudian kita gunakan yang hijau ini. Oke, dengan memasangnya kita gunakan. Kita akan wiring ke bawah seperti ini, guys. Wiring lagi, guys. Yang ini. Oke, guys. Nah, ini kita wiring dulu ke atas untuk wiringnya. Nah, ini udah pas. Ini kita akan wiring lagi. Oke, mungkin kita ganti warna merah atau biru ya, warna biru dulu. Sebentar. Kita lanjut wiring. Mungkin kita ganti ke merah. Sebentar, ini kita listrik. Dan juga listrik kampus. Terlebih lagi untuk wiring.
Oke, satu tahu ini apa bagian ini? Oh, seperti ini. Lanjut action query bagian bawah. Ini bagian ini. Nah, atas ini. Bentar kita buka dulu. Tahu ini juga. Seperti ini. Untuk bagian atas juga sama. Kemudian coklat. Sudah. Bagian coklat. Seperti ini. Jadi untuk bagian yang ini juga sama. Tahu ini ke sini. Ini lanjut ke yang biru. Sini. Dan yang terakhir yang merah. Seperti ini. Kan kita paham ini seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk bagian yang kanan,
Akan ambil dulu kalau wiringnya enak. Habis seperti ini, kita cek ke wiringnya. Oke, seperti ini. Ini adalah wiring menggunakan yang negatif dari sini. Kemudian kita belokkan dari sini. Sekarang ke sini. Seperti ini. Kita akan susun ini dulu. Kontaktornya kita susun. Sini kemudian kita lanjutkan untuk wiringnya. Yang terbaru dikit. Nah, seperti ini juga perlu dikit. Seperti ini. Kita wiring menggunakan yang kabel yang cepat dulu. Ini. Dan tambahkan satu komponen dulu. Ini tambahkan kontak. Oke, selanjutnya oke, kita lanjut bagian wiringnya tadi sebentar dulu ya.
Kesembuhan dulu yang begini. Kita sambung lanjutnya dulu. Terus nanti yang bawah kita sambung semua. Seperti ini. Kan kita akan sebentar. Kita mendengar lagi. Karena di sini dan kita presentasi dulu. Oke, lanjut ke query-query Indonesia.
Oke, seperti ini, seperti ini wiringnya. Oke, satu lagi di sini kita akan wiring bagian sini. Nah, oke, seperti ini untuk wiring seperti tadi. Kemudian kita akan mengganti nama dari komponen-komponennya. Ini kita ganti OL, klik OK. Jadi ini kita ganti ganti. Terus ini kita ganti dengan KT. Saya begini juga. Ini nggak bisa apa-apa. Kita ganti di sini. Ini OL. Jadi scope dan startnya. Ini selanjutnya LI kita namanya juga. Ini on kita akan warna hijau ya. Oke, ini dari warna kasih saja. Yang terakhir tidak berfungsi off. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan menjadi M kemudian kita ganti ke ganti KM. Kemudian ini kita ganti ke selama oke seperti ini untuk wiringnya ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap simulasi. Sebelumnya kita akan mengganti beberapa bagian terlebih dahulu. Yang pertama untuk kontaktor kita akan masukkan ini. Ini kita akan ganti namanya. Nanti kita masukkan NC. Sebentar. Oke, setelah itu kita ganti namanya. Dan terakhir kita masukkan untuk ini. Nah, ini. Dan kita ganti namanya. Oke, kemudian kita coba start simulasi. Di sini MCT1 nyala, MCP2 nyala, remote off. Dan kita coba start. Seperti ini, mesin sudah nyala. Dan coba kita perhatikan. Perhatikan, nah, di sini untuk kontaktornya itu kerja secara bergantian. Kenapa? Karena adanya dari T1 ini atau timer ini yang berfungsi untuk mengatur delay dari kontaktor. Kemudian di sini mesin sudah nyala. Dan di sini ada OL. Kalau ini jika hidup itu tandanya mesin bekerja secara overload. Nah, OL ini berfungsi untuk menghentikan agar mesin tidak rusak. Kita coba. Nah, ini kita belum ganti warnanya. Sebentar. Nah, off-kan dulu. Kita ganti warnanya jadi kuning. Oke. Kita coba lagi. Nyala. Nyala. Ini mode off. Kita start. Mesin bekerja secara bergantian. Karena ada timer untuk mengatur delay. Dan jika overload, nah fungsi ini atau komponen ini akan hidup dan dia akan mematikan mesin seperti itu. Ya, sedikit simulasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.